Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Cinta Pradita dari kelas SKS. Di sini saya akan membahas materi gas alam sebagai energi fosil yang merupakan subtema dari energi tak terbarukan, yang mana salah satu pelajaran dari fisika. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita masuk ke inti materinya, mari kita bahas apa itu energi tak terbarukan terlebih dahulu. Energi tak terbarukan adalah sumber energi yang jumlahnya sangat terbatas dan membutuhkan waktu sangat lama untuk terbentuk kembali, bahkan hingga jutaan tahun. Karena itu, jika terus digunakan, sumber energi ini dapat habis. Berikutnya ada ciri-ciri dan contoh dari energi tak terbarukan. Ciri-cirinya adalah persediaannya sangat terbatas, tidak dapat diperbarui dalam waktu singkat, berasal dari proses alam semesta jutaan tahun. Sedangkan contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam, dan uranium. Salah satu yang kita bahas adalah gas alam. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian gas alam. Gas alam adalah sumber energi fosil yang terbentuk dari sisa-sisa makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan yang tertimbun di dalam bumi selama jutaan tahun. Gas alam umumnya terdiri atas metana sebagai komponen utama. Lalu, teman-teman tahu nggak sih bagaimana proses terbentuk gas alam? Nah, jadi gas alam terbentuk melalui proses yang pertama, sisa organisme tertimbun lapisan tanah dan batuan. Yang kedua, mengalami tekanan dan suhu tinggi selama jutaan tahun. Dan yang ketiga, terjadi perubahan kimia hingga menghasilkan gas alam. Ciri dan kandungan utama gas alam. Berikut, kandungan utamanya adalah metana, etana, propana, butana, karbon dioksida, dan nitrogen. Sedangkan ciri-cirinya adalah tidak berwarna, tidak berbau sebelum ditambahkan zat khusus, mudah terbakar, menghasilkan panas tinggi, lebih bersih dibandingkan batu bara dan minyak bumi. Nah, ternyata gas alam ini juga bisa dimanfaatkan loh. Misalnya, sebagai pembangkit listrik, digunakan sebagai bahan bakar PLTG, bahan bakar rumah tangga, digunakan untuk memasak dan pemanas, bahan bakar untuk kendaraan, digunakan sebagai bahan bakar gas, bahan baku industri, dan terakhir, digunakan dalam pembuatan pupuk, plastik, dan bahan kimia. Di sini ada juga kelebihan dan kekurangan dari gas alam. Kelebihannya yaitu yang pertama, emisi polusi lebih rendah. Yang kedua, efisiensi pembakaran tinggi. Yang ketiga, mudah disalurkan melalui pipa. Yang keempat, cadangan masih cukup banyak. Yang kelima, kekurangan gas alam. Sedangkan kekurangan gas alam adalah termasuk energi tidak terbarukan, dapat menyebabkan pencemaran jika bocor, proses pengeboran dapat merusak lingkungan, persediaan akan habis jika terus digunakan. Berikutnya, dampak positif dan negatif gas alam. Kita bahas yang positifnya dulu. Yang pertama, membantu memenuhi kebutuhan energi, mendukung kegiatan industri dan transportasi. Yang ketiga, mengurangi penggunaan batu bara. Sedangkan negatifnya, menyebabkan emisi gas rumah kaca, risiko ledakan dan kebocoran, serta kerusakan lingkungan akibat eksplorasi. Nah, kira-kira bagaimana sih upaya penghematan dan alternatifnya? Pertama, menghemat penggunaan energi. Yang kedua, mengembangkan energi tak terbarukan. Yang ketiga, menggunakan teknologi ramah lingkungan. Dan yang keempat, meningkatkan efisiensi penggunaan gas alam. Dan yang terakhir, kesimpulan dari materi yang kita bahas. Gas alam merupakan salah satu energi fosil yang banyak dimanfaatkan karena lebih bersih dan efisien dibanding energi fosil lainnya. Namun, karena jumlahnya terbatas dan tetap menimbulkan dampak lingkungan, penggunaan gas alam perlu disertai penghematan dan pengembangan energi alternatif. Sekian apa yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.